Hai semuanya, perkenalkan nama saya Berliana Paunru. Dalam video ini saya akan menjelaskan biografi salah satu tokoh yang berperan sangat penting dalam bidang matematika, khususnya di bidang geometri. Video ini saya buat dalam memenuhi tugas dari mata kuliah sistem geometri. Jadi, tokoh yang akan saya bahas yaitu Euclid. Euclid merupakan matematikawan yang berasal dari Yunani. Nama Euclid sendiri dikenal sebagai Bapak Geometri. Zaman sekarang ini, ketika kita mempelajari konsep titik, garis, lingkaran, sudut, dan sebagainya, tentu saja itu merupakan kontribusi dari karya Euclid, yaitu The Elements. Itu merupakan buku yang ia tulis sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Karyanya ini sangat populer, bahkan sangat berpengaruh dalam bidang matematika khususnya geometri. Meskipun karyanya sangat berpengaruh dalam bidang matematika, namun nama Euclid sendiri tidak cukup terkenal di kalangan pelajar zaman sekarang ini dibandingkan dengan matematikawan lainnya seperti Pythagoras, di mana dalilnya masih kita gunakan sampai sekarang ini. Memang catatan sejarah kehidupan Euclid sangat minim. Kita hanya mengetahui bahwa dia mendirikan sekolah di Alexandria dan mengajar geometri di sana sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Nama Euclid sendiri jarang disebut dalam catatan sejarah. Ia lebih dikenal sebagai penulis The Elements. The Elements pun telah dipakai sebagai textbook untuk pembelajaran matematika. Bukan hanya di zaman Yunani, tetapi sampai sekarang buku tersebut masih digunakan. Buku ini pernah diterjemahkan dalam bahasa Arab sekitar tahun 800 dan menjadi bagian tak terpisahkan dari zaman keemasan peradaban Islam. Sekitar tahun 1400-an, ketika bangsa Eropa menemukan mesin cetak, buku The Elements tersebut pun dicetak secara masif dan termasuk dalam buku populer pada zaman itu. The Elements sendiri terbagi menjadi 13 jilid buku, di mana dalam seluruh buku tersebut terbagi menjadi 4 bagian, yaitu definisi, postulat, gagasan umum, dan dalil. Pada definisi berisikan definisi tentang titik, lingkaran, sudut, garis, dan sebagainya. Jika dijumlahkan, ada 23 definisi dalam buku ini. Selanjutnya ada 5 postulat dan ada 5 gagasan umum. Gagasan umum ini mirip dengan postulat, namun ini berlaku lebih luas lagi dalam matematika. Di matematika modern sendiri, istilah gagasan umum ini diganti dengan istilah yang lebih dikenal dengan aksioma. Kemudian dalil. Ada 441 dalil dalam buku ini, di mana seluruh pembuktian pada tiap-tiap dalil diturunkan dari 5 postulat dan 5 gagasan umum yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, kira-kira sekitar 98% dari isi buku ini adalah pembuktian dari masing-masing dalil tersebut. Sekarang saya akan membahas tentang postulat Euclid, namun sebelum itu perlu kita ketahui pengertian dari postulat. Postulat merupakan suatu pernyataan yang dianggap benar tanpa bukti. Postulat Euclid terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu setiap 2 titik dapat dihubungkan oleh satu garis lurus. Yang kedua, setiap garis lurus dapat diperpanjang sampai tak terhingga dengan garis lurus. Yang ketiga, diberikan sebuah segmen garis. Sebuah lingkaran dapat digambar dengan segmen garis tersebut sebagai jari-jari dan salah satu ujung segmen garis adalah pusat. Yang keempat yaitu semua segitiga siku-siku kongruen. Yang kelima merupakan postulat paralel, yaitu jika terdapat 2 garis yang memotong garis ketiga sedemikian hingga jumlah sudut dalam pada salah satu sisi kurang dari 2 sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut berpotongan satu sama lain pada sisi tersebut
jika garisnya diperpanjang cukup jauh. Demikian pembahasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. God bless you.